Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fahri Salim dengan NIM H07231031 pada kelas Business Intelligence A. Nah, pada hari ini, dalam video ini saya akan memberikan rangkuman terkait materi Business Intelligence, yaitu konsep infrastruktur, analisis, dan visualisasi data. Nah, sebelumnya, mari kita masuk terlebih dahulu kepada slide pengantar dan konsep dasarnya untuk kita mulai agar kita lebih paham terkait apa sih sebenarnya Business Intelligence ini. Nah, mari kita mulai pada hal yang paling mendasar. Apa itu sebenarnya Business Intelligence? Secara sederhana, Business Intelligence itu adalah sebuah sistem yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Tujuannya itu seharusnya sudah sangat jelas, yaitu kita ini ingin mengambil keputusan bisnis yang tentunya lebih efektif. Dan mengapa kita butuh? Karena tujuannya, BI itu mendukung strategi bisnis. Jadi, melalui pemahaman-pemahaman yang kita dapat dengan ini, kita tidak hanya menebak-nebak dalam bisnis itu, tetapi kita bisa memahami data berdasarkan data historis atau data-data yang sudah lampau untuk menentukan tren macam apakah sebenarnya yang ingin kita gunakan dengan data-data ini untuk menentukan langkah bisnis kita ke depannya. Dan tidak hanya itu, sekarang adalah abad ke-21 di mana kita itu sekarang sudah serba digital. Nah, di mana di lingkup-lingkup ini hal-hal seperti berbau e-bisnis itu sangatlah trending. Jadi, jika kita menggunakan e-bisnis, itu tidak hanya membantu kita untuk memahami teknologi digital, tapi itu membantu kita dalam kegiatan operasional sehari-hari. Hal-hal yang biasanya perlu dilakukan berhari-hari bisa menjadi lebih cepat dengan e-bisnis. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya kita memahami business intelligence terlebih dahulu. Tapi sebelum kita melakukan penggunaan business intelligence, kita pertama harus mengetahui arsitektur dan alur datanya serta peran-peran yang dilakukan. Nah, bisa dilihat di sini ada piramida di sini, data flow piramidnya. Nah, adapun adapun pemahamannya seperti ini. Kita itu harus melihat bagaimananya itu datanya mengalir terlebih dahulu, terutama jika kita membicarakan tentang business intelligence di sini semuanya. Oke, nah sini biar saya jelaskan dengan lebih baik lagi. Nah, bisa dilihat di paling bawah itu di piramida yang saya buat ini ada data source. Nah, ini adalah data mentah atau sistem eksternal dari perangkat IoT misalnya di business intelligence kita. Nah, kita punya bisnis toko. Nah, di mana itu perangkat kita seperti pengguna barcode di situ ya, itu adalah datanya. Lalu di atasnya itu ada data integration dan storage. Di sini kita biasanya menyimpan semua datanya seperti apa data-datanya, data-data harga, data-data stok, kita masukkan di data-data ini. Lalu, kemudian ada tempat proses dan analisisnya, di mana itu tempat mesin analitik, dan jika kita menggunakan model AI, nah disitulah juga modelnya bakal bersemayam. Nah, kemudian masuk di data processing dan analisis. Nah, eh, kemudian masuk data data proses maksudnya masuk di user interface yang paling terakhir. Nah, di mana jika kita lihat dari pengguna itu seperti dashboard dan visualisasi. Jadi biasanya itu kalau kita ke toko biasanya ada yang sudah menggunakan ini. Nah, yang mereka lihat itu dari titik tampilannya atau UI-nya. Nah, jadi secara keseluruhannya ini komponennya itu memang terdiri dari beberapa sumber data dan data warehouse, engine analytic, antarmuka pengguna. Nah, ada pula manfaatnya. Pertama, manfaatnya di sini seperti yang sudah saya tulis di sini adalah yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Jadinya organisasi yang menggunakan hal ini tidak hanya kompetitif, tapi juga sudah maju lebih duluan. Nah, ada pula komponen utamanya yang seperti tadi, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kurasa sudah saatnya kita masuk ke backend-nya atau data warehouse-nya, di mana kita bisa jelaskan, di mana saya bakal jelaskan lebih lanjut bagaimana cara kerjanya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah pengumpulan dan integrasi datanya. Mari kita bedah bagaimana data data warehouse yang tadi dimaksud. Jadi kita bedah lebih dalam lapisan bawah piramida tadi yaitu pengumpulan data dan integrasinya. Nah, di sini ada tiga proses yang disebut ETL. Nah, yaitu pertama ada ekstrak yaitu mengambil data, transform yaitu membersihkan, memfilter dan memformat data-data itu agar seragam. Dan ketiga itu load, kita masukkan data yang sudah kita bersih dari data-data mentah tadi ke dalam penyimpanan. Nah, data-data itu nanti kemana? Nah, tentu saja ke data warehouse atau database-nya. Nah, tapi ada beberapa hal yang penting untuk diingat. Data warehouse itu berbeda dengan database biasa biasa, tolong ya, karena itu adalah tempat gudang untuk penyimpanan yang terpusat yang dirancang khusus cuma untuk analisisnya.
Jadi kita itu bukan hanya mencatat transaksi harian di situ dan disimpan di sana, tapi di sini ada integrasi data. Jadi kita gabungkan data dari database penjualan, CRM, dan lainnya menjadi satu kesatuan yang bisa dianalisis dengan cepat di sini. Jadinya ini di sini kita ini tidak hanya menyimpan data sembarangan saja ya semuanya, tapi di sini benar-benar data yang berisi data-data berbeda-beda yang sudah diatur untuk siap dianalisis. Nah, Nah, kedua yang selanjutnya, dia data-data itu nanti diapakan? Nah, setelah masuk ke data warehouse, kita bakal menyusunnya dan kita mengolahnya menjadi konsep yang dimensional. Nah, bisa dilihat pada diagram skema yang skema yang saya perlihatkan di gambar di samping. Kita pisahkan dari dua jenis. Ada dua hal, yaitu fakta. Nah, fakta ini adalah fakta ini adalah hal-hal yang berisi angka atau metrik yang bisa dihitung. Dan yang kedua itu dimension. Ini adalah hal sekelilingnya seperti dim produk, dim time, dim customer. Yang di sana kita berikan konteks seperti kapan, siapa, dan apa. Jadi strukturnya nanti ini kita bisa pakaikan OLAP, yaitu struktur seperti yang kalian bisa lihat di gambar ini, yaitu kubus. Nah, OLAP itu singkatannya Online Analytical Processing, di mana teknologi inilah yang memungkinkan seorang business intelligence untuk melakukan analisis multidimensi dengan sangat cepat dengan teknik yang orang-orang biasanya namakan slice and dice. Nah, data itu sering dipresentasikan dalam data cubes atau kubus data. Nah, jadi kita itu melihat interaksi antar dimensi-dimensi dari kubus-kubus yang tersebut. Nah, setelah dilihat dari kubus-kubus disebut, kita sudah modelkan kan? Nah, disitulah kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu analisis data dan data mining. Setelah semuanya itu dimodelkan, barulah kita buat analisis data atau data mining. Nah, kemampuan utamanya di sini, kenapa kita lakukan data mining? Tentunya karena kita ingin melakukan sebuah analisis yang prediktif. Nah, analisis prediktif itu yaitu kita gunakan data historis atau data masa lalu. Nah, data itu kita pakai sebagai acuan. Nah, acuannya nanti untuk apa? Ya, kita pakai datanya untuk acuan untuk memprediksi probabilitas di hal yang masa depan. Seperti biasanya kalau ada permintaan yang ada permintaan yang banyak terhadap suatu produk. Nah, ternyata stok kita semakin menurun karena banyak orang yang menggunakannya. Jadinya harganya naik dan sebagainya. Nah, itu dari hal-hal peristiwa seperti itu dipakai dipelajari dan diterapkan di masa depan. Oh, jadi jika stok ini nanti ada tren kenaikan pada stok ini, jadinya nanti kita sebagai pemilik bisa berpikir, oh jika saya jika saya tidak berhati-hati di sini, bisa terjadi hal ini dan sebagainya. Jadi kita mempelajari masa depan dari peristiwa yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi ada beberapa teknik nih yang harus kita ketahui dalam hal-hal data mining. Pertama, ada 3 hal, yaitu klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Biarkan saya jelaskan semuanya. Klasifikasi di sini kita bakal kelompokkan data ke kelas yang sudah ditentukan. Dan kedua ada clustering, di mana kita itu kelompokkan data-data secara alami. Ketiga ada asosiasi, kita itu temukan pola hubungannya seperti market basket analysis. Jika kita beli roti, biasanya orang itu beli selai juga kan. Biasanya kalau bukan beli selai, mereka beli seres dan lain-lain. Nah, hal itu penting. Hal-hal ini penting karena nanti di sini inilah yang menjadi 3 titik hal inilah yang bisa menjadi kita gunakan untuk memprediksi masa depannya nanti. Jadi kita itu harus kumpulkan data-datanya dulu, kita kelompokkan sesuai dengan kelompokkan sesuai dengan kebutuhannya dan kita lakukan asosiasi data terhadapnya. Nah, kita lanjut setelahnya. Nah, setelah kita lakukan semua hal itu terhadap data itu, biasanya apa sih yang orang-orang lakukan? Mereka biasa melakukan yang namanya visualisasi data. Jadi, tentu saja setiap hasil harus kita jelaskan kembali dan dalam hasil itu tadi kita sajikan dengan mudah dengan hal-hal yang dinamakan hasil visualisasi data. Hasil analisis tadi sudah rumit sih dari yang aku jelaskan, tapi tentunya kita itu perlukan sajikan dengan mudah agar kita bisa jelaskan terhadap kolega, teman-teman, atau bahkan bos-bos kita atau karyawan-karyawan kita ke depannya atau perusahaan kita untuk agar mereka memahami sih bagaimana sih pertumbuhan dari perusahaan yang kita lakukan atau bisnis yang kita kerjakan. Nah, peran visualisasi data di sini, disitulah tujuannya, karena kita ingin menyederhanakan data kompleks agar bisa dipahami untuk mengambil keputusannya. Jadi, yang contoh paling umumnya biasanya orang bikin dashboard kan. Nah, setiap data yang digunakan misalnya dashboard seperti slide, contoh seperti di slide yang kuberikan, dashboard seperti contohnya adalah tampilan satu layar
yang memperlihatkan apa ini executive business overview, atau ini kita bisa bilang KPI-nya lah, atau key performance indicator-nya. Yang terpenting di situ ada hal-hal seperti total total revenue, customer satisfaction. Nah, prinsipnya sederhana. Itu tentunya visualisasi itu harus jelas, akurat, dan relevan dengan konteks bisnis kita. Jadi tiap kali kita buat bisnis, kita harus ingat hal-hal itu. Nah, ada pula beberapa tools yang biasa digunakan untuk orang-orang di business intelligence. Ada beberapa, seperti contohnya software pasar. Jadi untuk melakukan hal tadi kita perlukan alat bantu atau tools BI. Nah, software yang biasanya kita pakai itu seperti Tableau. Tableau ini adalah sebuah alat yang mungkin biasanya dikenal oleh teman-teman yang belajar di statistika. Dia ini secara teknis adalah statistika, bahkan sistem informasi sebenarnya. Tableau itu adalah software yang alat-alat digunakan untuk software visualisasi data ya, kalau ada yang tidak mengerti. Nah, biasanya orang-orang pakai ini untuk bekerja dalam jumlah data yang besar karena biasanya itu dirancang khusus untuk menyederhanakan pengelolaan data tersebut. Nah, kalau tabel ini, menurut pengalaman saya, biasanya kita pakai visualisasi dasar kolaboratif antara para analis. Jadi orang-orang itu dapat ubah data mentahnya jadi tampilan visual. Oh iya, ini juga alat yang sudah terkenal dalam bisnis intelligence karena alat ini memungkinkan penggunanya untuk mengolah data dari berbagai sumber dan menyajikannya dalam bentuk visual berbagai macam. Jadi sangat cocok untuk dipakai oleh orang-orang manapun. Kalau yang selanjutnya di sini bisa dilihat di slide saya ada Power BI. Power BI ini adalah software dari Microsoft. Nah, softwarenya ini juga terkenal baik sih karena dia itu mirip-mirip Tableau sebenarnya secara fungsi, tapi dia adalah tentunya mereka itu adalah dari Microsoft. Jadi seperti tadi yang anunya, mereka itu mengubah data dari wawasan yang ditindaklanjuti. Nah, kalau perbedaannya apa sih antara Power BI dan eh, perbedaannya Power BI dengan Tableau kalau begitu? Jadi perbedaan Power BI dan Tableau itu ada berbagai macam sih. Kalau dari pengalaman saya, eh, tunggu dulu. Hmm, Kalau menurut saya sih, pertama tentu saja ekosistemnya. Power BI itu misalnya Power BI karena dibuat dari Microsoft, dia itu terintegrasi tentunya sudah terintegrasi dengan Excel, SQL Server, dan Azure Teams. Jadi cocok jika kita sudah konsisten pakai Microsoft tentunya. Sedangkan Tableau itu dari Salesforce, jadi dia tidak pakai ekosistem tertentu dan kebanyakan dipakai oleh perusahaan besar dan global. Jadi, tapi Power BI menurut saya lebih mudah untuk memudah, mirip Excel karena dia pakai DAX dan formula Excel dan cepat dipelajari. Sedangkan Tableau itu agak, walaupun sangat fleksibel untuk eksplorasi data, dia itu kurva belajarnya lebih curam ya. Jadi sangat begitu. Tapi kalau kita belajar tentang visualisasi data, saya lebih prefer Tableau karena lebih banyak yang bisa diatur dari Tableau tersebut. Sementara ada juga ClickView di sini. Dia itu juga adalah salah satu aplikasi untuk bisnis intelijen. Nah, ClickView di sini, ClickView atau biasanya orang-orang panggil ClickView adalah seperti tadi tools business intelligence seperti Power BI dan Tableau. Tapi dia itu fokus pada analisis data interaktif yang bisa dieksplorasi bebas. Jadi dia itu tidak linear dan juga penggunanya sangat cepat. Kalau yang ClickView ini versi lama ya, karena sekarang sudah ada namanya ClickSense, yaitu model service BI yang banyak dipakai sekarang. Jadi kalau di ClickView itu dia itu datanya semua saling terhubung. Jadi biasanya itu ada hijau, putih, abu-abu. Jadi kita bisa lihat di situ kayak wilayah mana yang dijual, wilayah mana yang tidak dijual. Biasanya itu sudah dilakukan dengan tools business intelligence yang lain, tapi tidak dengan ini. Eh, jadi mungkin itu saja dari saya sih sebenarnya. Jadi sebagai kesimpulan, business intelligence itu adalah proses yang tentunya end to end dari ujung ke ujung. Jadi kita itu mulai dari integrasi data terlebih dahulu melalui ETL. Lalu kita lakukan pemodelannya menggunakan OLAP, kita lanjut dengan analisis, data mining, lalu kita akhiri dengan
data mining. Lalu tentunya kita akhiri dengan penyajian seperti visualisasi. Jadi mohon maaf, mungkin demikian dari presentasi rangkuman bisnis intelligence dari saya. Semoga bermanfaat bagi pemahaman kita bersama. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua-semua. Mungkin ini dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.